Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farajah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Assalamualaikum ya Zahra Sayyidatin Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Aba Muhammad. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Walal arwahil lati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada. Ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farisah. Wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Jemaah sekalian, kafilah Karbala Imam Hussein alaihissalam, wabil khusus Ustadz kita Ustadz Hussein Sahab dan para asatiz yang hadir, kita bersyukur diberikan kelapangan dada untuk menghadiri majelis seperti ini. Karena siapa yang menghadiri majelis seperti ini selain akan dijanjikan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah, terutama lagi kita menghadiri Madrasah Karbala. Sehingga kita keluar dari tempat ini, kita memperkuat ahad kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan kepada para imam yang menjadi pelanjut daripada Rasul, pelaksana tugas ketuhanan di muka bumi, untuk seperti kata-kata yang terucap di dalam ziarah kita. Ingat jemaah sekalian, di dalam ziarah syura kita ini ada kata, ada doa yang penting kita camkan, garis bawahi, supaya kita mengucapkan doa ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh perenungan dan pemahaman. Yaitu kita berdoa, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Kalau kita camkan dan kita renungkan doa ini bukan perkara sedikit. Dengan menghadiri Madrasah Karbala seperti ini. Karena Imam Hussein dan yang ada di dalam Karbala dan juga keluarga Nabi sebelumnya, kakak Al-Husain yaitu Imam Hasan, ayahnya yaitu Imam Ali, ibunya adalah Sayyidatu Nisa. Kita tahu semuanya akhir hidupnya. Secara mata lahir, secara mata dunia, menyedihkan secara mata dunia. Nah sekarang ketika kita mengetahui bagaimana Fatimah hidup
dan mengakhiri hidupnya, bagaimana Imam Ali hidup dan mengakhiri juga hidupnya sampai akhir hidupnya, bagaimana Imam Hasan hidup dan mengakhiri hidupnya, bagaimana Imam Hussein hidup dan akhir hidupnya. Baru kemudian kita berkata tadi, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad. Ini berat. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku. Allahumma ja'al mahyaya. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini mahya Muhammadin wa ali Muhammad, seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Berarti kalau seperti hidupnya, berarti include di dalamnya akhir hidupnya. Jadi kalau kita berpikir untuk menjadi seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad, tapi kita berpikir dalam kehidupan yang enak-enak, ini kayaknya kontradiksi. Karena hidupnya mereka penuh dengan isolasi, penuh dengan boikot, penuh dengan perlawanan. Bahkan terakhir kita saksikan di Karbala adalah tidak pernah ada tradisi kemanusiaan sampai sekarang yang seperti itu. Dan kita mengatakan, wa mamati, ya Allah jadikan juga matiku mamata Muhammadin wa ali Muhammad, seperti matinya Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca doa Asyura atau ziarah Asyura dan baca doa itu tadi, wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad, tetapi yang terpikir di pikirannya berharap meninggal baik-baik di rumahnya, di kasurnya, dikelilingi oleh bersama dengan keluarga-keluarganya, dilepaskan dengan talqin yang indah, maka terjadi kontradiksi. Ada salah konsepsi, miskonsepsi dalam pikiran kita antara yang kita inginkan dengan doa yang kita baca. Karena kalau kita mengatakan wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad, dan kematian saya seperti kematian Muhammad dan keluarga Muhammad, berarti harusnya tidak ada yang berpikir untuk mati dengan cara yang seperti tadi. Apabila kita mengkonsepsi, memasukkan, menggambarkan dalam pikiran kita hidup dan matinya kita seperti hidup dan matinya Muhammad dan keluarga Muhammad, maka seandainya kita menghadapi kasus seperti itu tidak perlu kita kaget. Karena ketidaksenangan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad pada faktanya, pada kenyataannya, inilah satu-satunya emosi permusuhan yang terjaga sampai sekarang. Jadi satu-satunya emosi permusuhan kepada satu objek tertentu yang terjaga sampai sekarang hanya permusuhan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sampai sekarang. Begitu berhadapan dengan Muhammad dan keluarga Muhammad, maka seluruh struktur dan hierarki intelektual manusia menjadi kacau balau. Contohnya begini, kita bisa melihat bahwa dimanapun sistem kerajaan, semuanya tidak ada masalah, bahkan itu legal, absah, dan seharusnya apabila setiap raja mempersiapkan calon penggantinya, namanya putra mahkota. Ratu Elizabeth sekarang generasi ketiganya sudah ditunjuk. Jadi kalau Ratu Elizabeth suatu saat mangkat, maka pasti secara otomatis diganti oleh putranya yang bernama Pangeran Charles. Pangeran Charles. Begitu nanti Pangeran Charles mangkat, meninggal dunia, sudah diganti oleh putranya yang sekarang, yaitu Pangeran William. Jadi sudah sampai pada generasi ketiga dan tidak ada masalah, tidak ada yang protes, sesuatu yang biasa. Memang begitu sistem monarki.
Begitu juga misalnya di Saudi sekarang. Sebelum raja meninggal sudah ada namanya putra mahkota. Dulu putra mahkota adalah anak pertama dari raja pertama, kemudian adik, sekarang adalah anak lagi. Dan tidak ada masalah, umat Islam gak ada yang protes. Tapi begitu kita mengatakan bahwa ketika Nabi menjalankan tugas-tugas kenabiannya, karena tugas itu sempurna, sempurna artinya tidak ada yang tertinggal, termasuk di dalamnya mempersiapkan pelanjutnya, semua protes. Bukan hanya sekedar protes, tapi ketika kita memberikan pengakuan terbuka tentang itu, kita termasuk orang yang dimusuhi. Jadi inilah permusuhan, emosi permusuhan yang terjaga sepanjang masa, sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang memberikan dukungan kepada putra mahkota Saudi sekarang, namanya Raja Salman MBS, Muhammad bin Salman, nggak ada yang memusuhi Anda. Tetapi begitu memberikan dukungan bukan kepada putra mahkota Nabi saja, ini jelas-jelas Imam Hussein sudah syahid 1400 tahun yang lalu, kejadian itu tahun 61 Hijriah, sekarang 1441, berarti sudah hampir 1400 tahun. Tetapi sampai sekarang, kalau kita menyatakan dukungan secara terbuka kepada Imam Hussein, itu pasti kita akan dimusuhin. Lihatlah saudara kita, ulama terkemuka di Nigeria, namanya Ibrahim Zakzaki. Dari 10 anaknya, tinggal 3 anak yang hidup, luar biasa. 7 anaknya sudah terbunuh, luar biasa. Jadi inilah permusuhan yang terpelihara sampai sekarang. Dan kita juga merasakan di Indonesia seperti itu. Kalau kelompok-kelompok lain bisa bebas dengan terbuka, bahkan mereka bisa sholat di tengah jalan. Tapi yang namanya pengikut Ahlul Bait, orang Syiah, membuat acara Muharram saja di gedung tertutup, yang disewa dengan uangnya sendiri, yang hadir adalah komunitasnya sendiri, tidak mengganggu siapa-siapa, tidak provokatif keluar, tidak ada speakernya keluar, tetap aja dilarang dan dipersulit bahkan didemo. Sampai sekarang. Tapi yang lain kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat orang bisa berbicara secara terbuka di depan dengan menggunakan simbol-simbol HTI misalnya, ataukah simbol-simbol ISIS terbuka, tidak ada masalah. Tapi berkenaan dengan Ahlul Bait Nabi, ini akan menjadi sebuah emosi permusuhan yang dipelihara sepanjang masa. Apa sebabnya? Kalau kita kembali kepada konsep awal penciptaan, ini gampang kita membacanya. Setiap emosi permusuhan yang terpelihara sepanjang masa, berarti itu adalah emosi iblisia. Karena iblislah yang berkata kepada Allah ketika diusir dari sorga, dan dia mengatakan, Fabima agwaitani, karena kamu Tuhan telah memvonis saya sebagai orang yang tersesat, maka saya akan menyesatkan mereka semuanya sepanjang masa. Aku akan datangi mereka, la'aqudannahum, saya akan tongkrongin mereka di depannya, di belakangnya, di samping kirinya, di samping kanannya, sampai kamu akan temukan hanya sangat sedikit di antara mereka yang ikut pada jalan yang lurus. Jadi ini menunjukkan bahwa permusuhan ini adalah permusuhan yang permanen. Basisnya juga adalah bersifat fundamental, yaitu permusuhan yang tidak sujud kepada yang sujud. Kita lihat iblis itu disebut iblis sebetulnya menjadi populer sederhana gara-gara tidak sujud. Dan Adam dan pengikutnya pengikut Adam dalam pengertian yang benar adalah dimusuhi sepanjang masa karena ditempati sujud. Jadi permusuhan sepanjang masa yang kita sebutkan tadi adalah permusuhan antara yang tidak mau sujud dengan yang sujud. Yang sujud itulah yang disebut dengan ahad. Ini nanti yang akan kita baca dalam Madrasah Karbala. Kita akan nanti setelah bicara sedikit tentang Muslim bin Aus saja. Karena ketika beliau meninggal dunia, syahid di Karbala, Imam Hussein membaca ayat surat Al-Ahzab ayat 23 yang di dalamnya ada kata ahad. Dan kita tahu juga bahwa ketika Nabi Ibrahim dideklarasikan sebagai gelombang terakhir kenabian yang akan menurunkan keluarga nabi-nabi sampai akhir zaman, Allah juga menggunakan kata ahad. Dalam surat Al-Baqarah 124,
Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi ingat, kata imama disebutkan secara terus terang, secara vulgar, bukan dengan kata lain, tetapi imama. Inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi, la yanalu ahad. Ahadku ini tidak akan meliputi keturunanmu yang zalim. Lalu kemudian keturunan Nabi yang terakhir yang menjadi baqiyatullah di muka bumi ini adalah Imam Mahdi, sahibul asri waz zaman. Setiap kita selesai salat subuh dianjurkan membaca doa, memperbaiki sujud kita kepadanya, bayat kita kepadanya, yang disebut dengan doa ahad. Doa ahad. Nah, jadi kata kunci dari semuanya sebetulnya adalah persoalan sujud dan tidak sujud. Maka kita lihat di sepanjang sejarah kenabian dan kebenaran itu sebetulnya adalah konfrontasi antara sujud dan tidak sujud. Maka di dalam sepanjang sejarah juga yang menyebabkan Allah selalu mengutus nabi-nabi, rasul-rasul, dan juga kitab-kitab suci adalah agar manusia menjadi jelas, menjadi transparan, menjadi kelihatan dengan vulgar mana manusia yang mendapatkan legitimasi, mendapatkan pembenaran, mendapatkan persetujuan dari Allah untuk menjadi tempat sujud kita. Karena apabila kita sujud kepada sembarang manusia, ini syirik. Maka kemudian Allah harus mendeklarasikan. Ingat, tidak boleh kita sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka satu-satunya yang boleh kita sujudi adalah orang yang diperintahkan Allah sujud kepadanya. Karena sujud kepada orang yang Allah perintahkan kepadanya, hakikatnya sujud kepada Allah. Tapi kalau kita sujud kepada manusia yang tidak ada approval, tidak ada legitimasi, tidak ada pembenaran, tidak ada legalitas hukum dari Allah, maka ini adalah kemusyrikan. Salah. Nah, ketika kita tadi misalnya menerima sistem monarki dan kemudian kita tidak komplain terhadap keturunan-keturunan mereka yang dipilih sebagai putra mahkota, ya hakikatnya kita sujud. Karena kesujudan itu menunjukkan tidak ada protes. Sujud itu menimbulkan, tidak sujud baru menimbulkan protes. Mana buktinya? Ketika Allah mendeklarasikan kepada seluruh makhluk malakuti bahwa sujudlah kepada Adam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Maka fasajadu, mereka yang bersujud ini enggak ada protes. Mereka yang sujud ini selesai. Mereka patuh. Tetapi di mana protes dan di mana cerita menjadi panjang dan menjadi rumit, menjadi ruwet adalah pada yang tidak sujud. Maka kalau kita baca cerita-cerita dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkenaan dengan sujud, itu selalu cerita malaikat berhenti setelah fasajadu. Coba kita baca semua ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Dalam surat Al-Hijr ada, dalam surat dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-Isra ada, dalam surat Toha juga ada, di dalam surat banyak, di dalam surat Shad juga ada. Banyak sekali. Selalu setelah itu dilanjutkan dengan masalah iblis. Fasajadu selesai urusannya malaikat. Fasajadu nanti illa iblis aba wastakbara. Di surat Al-Araf baru Tuhan bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Apa halanganmu, apa hambatanmu, apa keberatanmu wahai iblis sehingga tidak sujud ketika kuperintahkan sujud? Maka qala, iblis menjawab dengan lantang, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Dan ini panjang ceritanya. Kalau kita lihat surat Al-Araf itu dari ayat 11 sampai nanti 40-an ke bawah, itu cuma cerita tentang iblis. Ya. Jadi artinya yang membuat crowded dunia ini adalah sebetulnya persoalan tidak sujud. Itulah sebabnya imam kita mengatakan bahwa seandainya orang-orang bodoh itu sebetulnya diam, maka dunia menjadi aman. Tetapi sayangnya orang-orang bodoh itu, orang tidak sujud itu
justru suaranya besar, justru komentarnya panjang, justru diskusinya tidak mau selesai-selesai. Ya, itu yang menyebabkan kemudian dunia menjadi ruwet seperti sekarang ini. Jadi itu juga yang terjadi pada zaman Imam Ali terangkat menjadi khalifah yang keempat versi Sunni. Kemudian beberapa orang datang kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, waktu mereka menjadi khalifah, kok tidak ada keributan-keributan. Tapi ketika kamu yang jadi khalifah kok terjadi keributan. Nah, saya kira pertanyaan ini dengan sendirinya terjawab dengan ungkapan tadi, dengan argumen yang kita bangun tadi. Ya. Sehingga Imam Ali mengatakan, begitulah ketika kami yang jadi rakyat, kita patuh. Tapi ketika mereka jadi rakyat, tidak ada kepatuhan. Yang terjadi adalah bugot. Yang terjadi adalah penyimpangan. Yang terjadi adalah penyelewengan. Yang terjadi adalah perlawanan. Iya. Nah seperti tadi, jadi dunia ini sebetulnya diributkan oleh siapa? Oleh rombongan, gerombolan, oleh orang-orang yang tidak sujud. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu bisa lihat semuanya, bahwa yang tidak sujud ini semuanya bisa berkumpul, bisa bekerja sama bersama-sama melawan yang sujud. Ini dapat kita lihat pada aktualita kejadian dunia sekarang, di mana dunia sekarang bisa bersekongkol, bisa bersatu melawan Iran, luar biasa. Tidak pernah kita bisa bayangkan di mana Israel duduk berdampingan dengan Saudi, duduk berdampingan dengan Raja Bahrain atau tokoh Bahrain, begitu juga dengan UAE, begitu juga dengan Eropa, Amerika, untuk sama-sama menyerang Iran. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena tadi persoalannya adalah persoalan antara yang tidak sujud dengan yang sujud. Maka kita lihat pada kasus misalnya nabi-nabi dan musuh-musuhnya. Kenapa tidak ada masalah antara Musa dengan Asia, istrinya Fir'aun? Padahal Asia ini adalah istri daripada Fir'aun. Sederhana, karena Asia sujud. Asia berwilayah kepada Musa, sebaliknya berbaroah kepada Fir'aun. Ketika berbaroah kepada Fir'aun, berarti dia keluar dari rombongan orang-orang yang tidak sujud. Ketika keluar dari rombongan yang tidak sujud, dia menjadi sabar. Setiap masalah yang dihadapi, dia hanya adukan kepada Tuhannya. Rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Di situ dia katakan, wahai Tuhanku, ibni li indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah aku di sisimu istana sorga, di sorga yang sangat indah. Wa najjini min fir'auna, dan ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun wa amali. Padahal Fir'aun itu siapa? Suaminya. Jadi dapat kita bayangkan seorang istri di situ yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa, tinggal di istana, tetapi mampu berlepas diri terhadap suaminya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Lepaskanlah aku Tuhan, selamatkan aku Tuhan dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Nah, ketika berlepas diri dari Fir'aun dan perbuatannya, apa artinya? Berarti Asia, walaupun hidup jauh sebelum Muhammad, sudah memiliki sifat, ya Allah hidupkan aku seperti hidupnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Karena seandainya doanya tidak seperti itu, enggak mungkin. Ya. Wanita mana sekarang yang bisa dengan gampang berlepas diri dari suaminya ketika suaminya adalah raja di raja? Ketika memiliki power yang luar biasa, semua fasilitas ada pada dirinya, tapi bisa berdoa dan diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbibni li indaka, bukan inda Fir'aun, tapi indaka. Rabbibni indaka, Rabbibni baitan indaka fil jannah. Wa najjini, baru kemudian berlepas. Jadi dengan demikian kasus Karbala nantinya juga seperti itu. Kasus Karbala ini adalah ibarat sebuah peran di mana kita yang tidak berada di Karbala ini adalah dituntut kepadanya dua hal. Apakah dengan kasus itu kita bisa berbaroah kepada pembunuhnya dan berwilayah kepada Imam Hussein dan sahabat-sahabatnya di Karbala.
Dan jemaah sekalian, selain tadi kita berdoa, Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad, dan kita sudah tahu bagaimana tadi beratnya. Ingat ada tambahan kata-kata juga di dalam doa itu, dan itu adalah ada kata-kata ini. Dimulai dengan kata sumpah, dimulai dengan pernyataan benar-benar. Apa yang benar-benar kita ungkapkan di sana? Kita mengatakan ini silmun liman salamakum. Camkan ini baik-baik. Ini sini bukan, tidak boleh dijadikan hanya sekedar seperti nyanyian saja. Ini harus penuh dengan pemaknaan. Kalau kita membaca ini baru tidak disertai dengan perenungan dan pemaknaan, ya kita hanya seperti burung beo saja. Inni silmun liman salamakum. Ya Allah, sungguhnya aku ini, benar-benar aku ini, silmun liman salamakum. Akan berdamai, ingat, akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan kamu. Berarti artinya apa? Bahwa berdamai tidaknya kita patokannya bukan kepada kepentingan subjektif kita dan kelompok kita, tetapi kepada Imam Hussein. Kenapa? Karena Imam Hussein tadi adalah telah mendapatkan legalitas yang ditunjuk oleh Allah sebagai tempat sujud. Maka kita mengatakan ini silmun liman salamakum. Ya Allah, saya akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan kamu. Begitu juga waharbun liman harabakum. Jadi kita harus mengobarkan bendera perang kepada siapa yang berperang dengan Imam Hussein. Itu pernyataan kita. Kalau kita tidak seperti itu, ini burung beo saja. Saya harb, saya mau berperang. Man harabakum, dengan siapa saja memerangi kamu. Begitu juga wawaliyun liman walakum, dan aku akan berwilayah kepada siapa yang berwilayah kepada kamu. Kalau ini kita terima dengan baik, maka lahirlah hierarki wilayah yang tidak pernah terputus. Dari Allah, dari Rasul, dari Imam Hussein, dari para ulama yang berwilayah, dari para ustadz yang berwilayah, dari para suami yang berwilayah, terus menerus ke bawah, sampai kepada hierarki masyarakat yang paling di bawah. Lahirlah namanya mata rantai wilayah yang tidak boleh terputus. Ya. Dan kalau mata rantai wilayah ini tidak terputus sampai ke atas, berarti sekaligus juga tidak terputus sampai kepada Allah. Dan ini yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Jadi di mana letak pegang teguhnya? Wa waliyun liman walakum. Aku akan berwilayah kepada siapa yang berwilayah kepada kamu. Jadi ketika kita mengatakan wa waliyun liman walakum, maka kita harus menentukan keterikatan hati kita, keterikatan cinta dan perasaan kita hanya kepada yang berwilayah kepada Imam Hussein. Karena kalau begitu terjadi deviasi namanya. Ketika terjadi deviasi, iblis lagi kerjanya tadi. Dan selama kita tidak terdeviasi, kita akan dibawa kepada kebahagiaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Selama kita tidak terdeviasi di sana. Baru kemudian terakhir kita mengatakan wa aduun liman adakum, dan aku pun juga bermusuhan. Ya, aduun liman adakum. Ingat jemaah sekalian, kata wa aduun liman adakum inilah kata pernyataan statement yang mempertemukan kita dengan pernyataan bahwa mengikuti berwilayah kepada Imam Hussein adalah sujud kepada oknum yang ditunjuk Allah untuk tempati sujud, dan berlepas tangan, berbaroah kepada mereka yang memusuhinya adalah berbaroah kepada yang tidak sujud. Dari mana kita tahu? Setiap Allah menunjuk setan dan iblis dalam Al-Quran selalu menggunakan kata-kata aduun mubin. Innahu lakum aduun mubin. Setiap kali berbicara tentang iblis dan syaitan dalam Al-Quran, selalu Tuhan mengatakan, dan jangan ikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduun. Innahu lakum aduun mubin. Itu musuh yang nyata. Dan kita deklarasikan di dalam syiar kita, wa aduun liman adakum. Dan saya akan bermusuhan dengan siapa saja yang memusuhi kamu. Nah, siapa musuh Imam Hussein? Yang tidak sujud. Siapa yang tidak sujud? Adalah mereka yang berada di bawah wilayahnya tadi iblis. Karena ini persoalan sujud dan tidak sujud. Nah,
ketika kita ingin melihat bagaimana contoh orang yang menjalankan ini, Allahumma ja'al mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamata Muhammadin wa ali Muhammad, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduun liman adakum. Siapa yang contoh yang paling bagus kita lihat di sini adalah Muslim bin Aus saja. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia, Muslim bin Aus saja ini stay-nya di Kufah. Begitu mendengarkan utusan Imam Hussein datang, yaitu Muslim bin Aqil, maka berdasarkan sejarah yang pertama sekali yang memberikan dukungan, yang menjadi aktivis, yang membawa, yang mempertemukan Muslim bin Aqil dengan dengan orang-orang Kufah adalah Muslim bin Aus saja. Itulah sebabnya karena Muslim bin Aus saja ini sudah dikenal sekali di Kufah, makanya nanti tempat persembunyian Muslim bin Aqil di rumah Ummu Hani itu juga ditemukan melalui pelacakan terhadap Muslim bin Aus saja. Kita tahu bahwa pada tanggal 15 Ramadan Imam Hussein meninggalkan Madinah itu kira-kira Rajab, lalu kemudian sampai di sampai di Mekah Sya'ban, lalu kemudian tanggal 15 Ramadan beliau mengutus Muslim bin Aqil untuk datang ke Kufah. Muslim bin Aqil diperkirakan sampai ke Kufah itu tanggal 5 Syawal. Jadi dapat kita bayangkan beratnya perjalanan saja itu memakan waktu 20 hari. Ya. Tanggal 15 Ramadan dan sampai di Kufah tanggal 5 Syawal. Begitu sampai di sana, dia kemudian menemui tokoh-tokoh Kufah yang bisa dianggap bisa mendukung Imam Hussein. Ya. Lalu kemudian berkat berkat kerja-kerja diplomatik daripada Muslim bin Aqil ini, lalu kemudian mereka mendapatkan surat-surat. Imam Hussein mendapatkan surat-surat dari Kufah menunjukkan kesetiaan mereka kepada cucu Nabi ini agar mereka datang ke Kufah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia? Kerja-kerja Muslim bin Aqil ini kemudian dipantau ternyata oleh Ibnu Ziyad atas perintah daripada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Dipantau terus-menerus, akhirnya kemudian ketahuan bahwa ternyata ada gerakan di Kufah untuk mendukung Imam Hussein. Lalu kemudian gerakan ini berpusat, dari luar adalah Muslim bin Aqil, dari dalam adalah Muslim bin Aus saja. Lalu kemudian mulailah Muslim bin Aqil bersembunyi. Lalu kemudian persembunyiannya kita tahu semuanya terketahuan melalui Muslim bin Aus saja. Ditangkaplah Muslim bin Aqil, ditangkaplah Ummu Hani, tempat bersembunyi rumahnya. Maka kemudian jelas sekali keduanya dihukum mati, dilempar dari atap istana. Lalu kemudian Muslim bin Aus saja bersembunyi. Lalu kemudian begitu mendengar kalau Imam Hussein sudah sampai di Karbala, maka Muslim bin Aqil lah yang datang memberikan dukungan kepada Imam Hussein di Karbala. Jadi ini yang menarik Bapak Ibu jemaah sekalian. Itu kan bulan Zulhijjah adalah bulan haram. Kita tahu bulan-bulan haram itu diantaranya adalah bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab. Jadi ada 4. Minhum arba'atu hurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di dalam hukum-hukum bulan haram itu kan tidak boleh saling membunuh. Bukan hanya itu, bahkan tidak boleh bepergian membawa senjata tajam. Pertanyaannya sekarang ini ialah ketika Imam Hussein membela diri di Karbala, kan ada senjatanya, ada pedangnya. Pertanyaan dari mana kira-kira pedang ini dipasok? Sangat mungkin kalau kita lacak ceritanya, sangat mungkin ini dipasok oleh Muslim bin Aus saja. Karena nanti Muslim bin Aus saja itu dia, keluarganya dan anak-anaknya ikut mendukung Imam Hussein di Karbala. Jadi ketika tahu mendengar informasi kalau Imam Hussein pada tanggal 2 Muharram sudah tiba di Karbala,
Maka kemudian Muslim bin Aus saja memobilisasi orang untuk mendukung Imam Hussein. Karena dia sudah tahu pasti akan terjadi pembantaian. Dia sudah melihat bagaimana pergerakan pasukan daripada Ibnu Ziyad. Dia sudah melihat bagaimana pergerakan pasukan yang diatur oleh Yazid dari Damaskus. Maka Muslim bin Aqil, jemaah sekalian berbahagia, kalau seandainya dia mau tidak terlibat di Karbala, bisa. Dia tinggal di Kufa. Dan dia tadi sudah bersembunyi tadi dan tidak ditemukan. Tetapi karena kecintaannya, karena kelekatan hatinya dengan cucu Nabi ini, Bapak Ibu yang saya berbahagia, karena pengetahuannya yang sempurna tentang Ahad tadinya itu, apapun yang terjadi, dia ingin seperti Imam Hussein. Bukan hanya mengatakan matikan aku seperti matinya keluarga Nabi, tetapi dia berkata nanti kepada Imam Hussein, Anda tidak akan terbunuh sebelum saya terbunuh. Padahal Muslim bin Aus saja ini kita tahu sahabat Nabi yang umurnya sudah 70 tahun. Bersama dengan Habib bin Madzahir. Sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Sudah sangat tua, sepuh 70 tahun, tetapi masih menjadi aktivis. Meminta dukungan kemana-mana, mensuplai kebutuhan-kebutuhan kepada Imam Hussein di Karbala. Sehingga dikatakan bahwa Muslim bin Aus saja ini bersama dengan keluarga dari Asad dan juga anak-anaknya tiba di Karbala sekitar tanggal 7 Muharram, masuk di sana. Jadi tanggal 2 sudah dapat informasi kalau Imam Hussein sampai di sana. Muslim bin Aus saja mendekati orang-orang mencari sesuatu, sangat mungkin membawa senjata ke sana untuk membantu Imam Hussein. Dan jangan berpikir dia datang pada siang hari, tidak mungkin. Ya. Karena kita tahu sebelum Imam Hussein datang di sana sudah ada pasukan sebelumnya yang sampai. Walaupun pasukan Umar bin Sa'ad sampai di sana diperkirakan tanggal 3 Muharram. Jadi 1 hari setelah Imam Hussein sampai di Karbala. 3 Muharram pasukan Umar bin Sa'ad datang dengan 4.000 pasukan. Jadi banyak panglima-panglima perang. Salah satunya adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ke sana tanggal 3 Muharram, lalu kemudian melakukan pendekatan-pendekatan sampai pada tanggal 5 atau tanggal 7 Muharram itu, ketika juga Muslim bin Aus saja sudah sampai di medan Karbala itu, lalu kemudian semua akses terhadap Imam Hussein dan pasukannya kemudian ditutup. Sejak itu Imam Hussein tidak punya apa-apa lagi. Dan jemaah sekalian, begitu Muslim bin Aus saja sampai di sana, malam Muharram ini, besoknya ini adalah perang. Pada saat tanggal 9 Muharram, menurut riwayat yang kita baca cerita, bahwa Imam Hussein itu memang datang bukan untuk berperang. Pertama bersama anak-anak, orang tua, orang-orang yang sudah sangat sepuh, wanita-wanita, jumlahnya cuma sekitar 72 orang. Seandainya tidak ditambah tadi beberapa orang dari Kufa melalui Muslim bin Aus saja, tidak akan lebih dari itu. Maka ketika tahu bahwa mereka akan memeranginya ini sudah tidak ada lagi. Imam Hussein sudah menjalankan semua bentuk negosiasi, semuanya gagal, dalam pengertian tidak ada yang didengar, air pun tidak diberikan. Maka menurut riwayat Imam Hussein itu membuat semacam parit kecil yang mengelilingi perkemahan mereka, keluarga mereka. Baru kemudian di sekeliling lubang itu mereka bakar api, jadi menyala. Sampai ketika mereka tanggal 9 Muharram itu, mereka melihat kemah Imam Hussein menyala di sekitarnya karena membentengi supaya mereka tidak datang. Itu salah satu bentuk benteng. Kalau pada zaman Nabi dulu Khandak digali, buat lubang yang sangat dalam, parit. Kalau ini adalah api dibakar supaya mereka tidak menyerang. Nah, begitu Imam Hussein menyalakan api di sekitar perkemahannya, berteriaklah dari luar Shimr Al-Jauzan berteriak dengan sangat lantang, "Wahai Hussein, apakah engkau ingin membakar dirimu dengan api neraka sebelum kematian datang kepada kamu?" Lalu kemudian Imam Hussein bertanya kepada sahabatnya, "Itu siapa? Bukankah itu Shimr?" Dia katakan, "Benar wahai Imam, itu adalah Shimr." Lalu kemudian Imam Hussein membacakan surat Maryam ayat 70 yang mengatakan bahwa kamilah yang benar-benar paling mengetahui siapa yang paling pantas dari manusia yang masuk ke dalam neraka. Ya, summa lanahnu a'lamu billadzina hum biha suliya. Kamilah yang paling tahu
nahnu, kami yang pasti tahu. A'lamu yang paling tahu. Dari orang-orang manusia ini yang pantas, aula yang paling pantas, yang paling cocok biha sulia masuk ke dalam neraka, bukan dia. Artinya apa jemaah sekalian sebagai Imam Husain di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud sebagai pemberi syafaat penentu surga nerakanya orang adalah orang suci ini. Kamilah yang dimaksud dalam ayat itu. Kata-kata la nahnu di situ bukan siapa-siapa. Kamilah keluarga Nabi yang disebut dengan la nahnu. Maka jemaah sekalian berbahagia, salah seorang sahabat berkata kepada Imam Husain, kalau begitu izinkan saya wahai Imam untuk mendatangi Shimr. Saya akan bergulat dengan dia, berduel dengan dia. Kata Imam Husain jangan. Kita tidak boleh memulai peperangan. Coba, kita tidak boleh memulai peperangan. Padahal semua jalan sudah dilakukan, berbagai macam diplomasi sudah dilakukan. Tetapi Imam Husain mengatakan kita tidak boleh memulai peperangan. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, ini juga yang kelihatannya benar-benar dipegang oleh Iran sekarang. Ya. Yaman juga. Mereka hanya sekedar membela diri. Kenapa? Karena kaidah di dalam Ahlul Bait, dalam Islam ini adalah tidak boleh mulai peperangan. Karena kalau kita mulai peperangan, berarti kita membenarkan bahwa salah satu orientasi agama itu adalah berperang. Padahal bukan. Perang dalam Islam itu adalah dalam rangka menegakkan keadilan. Dalam rangka menjaga agar orang-orang zalim itu tidak melakukan kezaliman kepada orang yang lemah, al-mustadafin. Maka tidak boleh memulai, kata Imam Husain. Kita tidak boleh mulai peperangan. Akhirnya kemudian Bapak Ibu yang sangat berbahagia, tidak terjadilah perang tanggal 9 itu. Umar bin Sa'ad juga dengan melihat api itu mengatakan kepada pasukannya, kalau begitu kita tunda sampai besok. Kita tunggu apinya dulu redah. Akhirnya jemaah sekalian berbahagia, Imam Husain juga tahu bahwa api itu tidak bisa menyala selamanya. Lalu kemudian memanggil semua orang-orangnya, sahabat dan keluarganya pada malam itu, seraya membriefing mereka bahwa wahai sahabat-sahabat, saudara, anak-anak, keluarga semuanya, ketahuilah yang mereka cari bukan kalian. Yang mereka inginkan adalah saya. Yang mereka ingin bunuh bukan kalian. Di situ sudah ada Muslim bin Aus saja. Maka sekarang ini saya persilahkan, ingat, Imam Husain mengatakan saya persilahkan kepada kalian untuk meninggalkan saya. Jadi artinya apa, Bapak Ibu yang saya berbahagia? Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat di sini, Imam Husain memberikan kebebasan. Jadi artinya apa? Yang disebut dengan wilayah tidak boleh atas dasar paksaan. Wilayah itu harus atas dasar kesadaran. Imam Husain mengatakan yang mereka cari adalah saya. Maka tidak mungkin mereka membunuh kalian kalau bukan karena saya. Jadi kalau saya kemanapun pasti mereka bunuh. Maka kalau kalian ingin menyelamatkan diri silahkan meninggalkan tempat ini. Coba. Kata Imam Husain pada saat itu. Nah dari sini kita lihat bahwa agama benar-benar la ikrah fid-din. Tidak boleh memaksakan orang lain untuk berbaiat sekalipun. Jadi baiat sekalipun tidak boleh dipaksakan. Ya. Tetapi apa yang terjadi setelah mendengarkan Imam Husain menawarkan seperti ini? Mereka semuanya menangis, meraung. Wahai Imam, tidak mungkin kami membiarkan kamu di sini seorang diri menghadapi puluhan ribu orang itu, sementara kami pergi hidup dengan tenang. Nggak mungkin. Berkatalah Muslim bin Aus saja, wahai Imam, mereka tidak akan menyentuh kamu sebelum dia membunuh saya. Padahal Muslim bin Aus saja pada saat itu umurnya sudah 70 tahun. 70 tahun. Kalau bagi kita sekarang ini 70 tahun, sebaiknya tinggal di rumahnya saja, bercengkerama dengan anak cucunya. Ya. Tapi Muslim bin Aus saja mengambil risiko itu karena ingin menunjukkan kepada kita bahwa inilah contoh, inilah perumpamaan, inilah teladan, uswah bagi orang-orang yang mengatakan Allahumma ja'al mahiyaya mahiyya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Inilah dia contohnya. Ya. Dia mengambil risiko itu. Umur sudah 70 tahun. Dia meninggalkan ketenangan hidupnya di Kufah bersama dengan keluarganya. Dia membawa anak-anaknya. Dia membawa keluarganya pergi ke tengah kepungan musuh 30.000 orang. Ini risiko. Dan Imam Husain sudah mengatakan, bukan kalian yang mereka cari. Pergilah. Yang mereka cari adalah saya. Tetapi jemaah sekalian sebagai mereka tidak ada meninggalkan tempat itu. Mereka menangis, tidak mungkin wahai Imam. Kami biarkan kamu terbunuh seorang diri sini sementara kami hidup enak di luar. Ini juga yang dimaksud dengan
inni silmun liman salamakum. Jadi di sini kita melihat bahwa Muslim bin Aus saja menunjukkan kepada kita apa yang dimaksud dengan ikrar. Inni silmun liman salamakum, wa harbun liman harabakum, wa waliyun liman walakum, wa aduun liman adakum. Dia mengambil posisi itu walaupun usianya sudah 70 tahun. Itu sebabnya begitu besok matahari terbit, mulailah peperangan. Menurut riwayat yang kita dapatkan, yang pertama sekali terbunuh, yang pertama sekali syahid di antara Imam Hussein adalah Muslim bin Aus saja. Umur 70 tahun. Dia yang paling pertama sekali menerima tantangan daripada pihak sebelah untuk, kan biasanya berduel dulu orang. Muslim bin Aus saja menerimanya. Jadi setelah Muslim bin Aus saja masuk, menghadapi beberapa di antara mereka, membunuh beberapa orang, walaupun usianya 70 tahun, tetapi kemudian karena saking banyaknya musuh ini, mereka memanah Muslim bin Aus saja tanpa henti-henti, sampai kemudian menancaplah banyak panah di atas dirinya Muslim bin Aus saja, di atas kudanya, sehingga kemudian mengucurlah darah yang begitu banyak, kehabisan darah, kemudian Muslim bin Aus saja sudah tidak mampu lagi bertahan di atas kudanya, kemudian beliau terjatuh, memacu kudanya kembali ke depan Imam Hussein. Begitu tahu kalau dirinya akan jatuh, dia memacu kudanya kembali kepada imamnya. Dia ingin mati di pangkuan imamnya. Dia ingin syahid di hadapan Imam Hussein. Dia memacu kudanya dalam keadaan tidak berdaya di atas kuda yang telah tertancap pada tubuhnya begitu banyak anak panah. Begitu sampai di depan Imam Hussein, lalu kemudian Muslim bin Aus saja terjatuh, tersungkur ke tanah. Lalu kemudian Imam Hussein menyampaikan kata-kata kepadanya, memegang kepalanya, mengelap badannya yang penuh dengan debu, dan dia mengatakan, wahai Muslim, kamu dapat rahmat dari Allah SWT sampai ke dalam hatimu. Kata Muslim bin Aus saja, saya berterima kasih wahai Imam kalau kamu memberikan syafaat kepada saya. Lalu kemudian datanglah sahabatnya yang sangat dekat kepadanya, sama-sama orang tua, yaitu Habib bin Mazahir. Dan Muslim bin Aus saja berpesan kepada sahabatnya dengan suara yang sudah sangat semakin sedikit dan kecil keluar dari tubuhnya. Dia mengatakan, wahai Habib, jangan pernah meninggalkan Imam Hussein. Kamu harus membela Imam Hussein sampai titik darah penghabisan. Maka Habib bin Mazahir mengatakan, wahai sahabatku, saya akan memegang teguh nasihat kamu. Kalau hanya dengan nasihat itulah yang saya lakukan, kamu menjadi senang dengan kehidupan sebelum kamu akan mengakhiri hidup ini. Maka kemudian Muslim bin Aus saja menganggukkan kepalanya, lalu kemudian menghembuskan napasnya yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kemudian Habib bin Mazahir membuktikan janjinya kepada Imam Hussein. Menurut riwayat, yang syahid berikutnya adalah Habib bin Mazahir. Kenapa? Dia ingin membuktikan tadi janjinya kepada sahabatnya itu Muslim bin Aus saja, yaitu dia tidak akan berhenti melawan musuh sampai titik darah penghabisan sebelum Imam Hussein tersentuh dengan luka apapun juga. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, dari cerita Muslim bin Aus saja ini kita bisa menangkap apa sebetulnya yang kita inginkan ketika kita mengatakan inni silmun liman salamakum, wa harbun liman harabakum, wa waliyun liman walakum, wa aduun liman adakum. Terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.